Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, malam hari ini tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi malam hari ini. Baik sahabat saudara, kita boleh jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, malam hari ini kembali kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Syarah Hadis Hasad yang Dibolehkan. Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Suara Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini hampir sempurna nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia beri kita sampai saat ini kehidupan di bulan suci Ramadan. Kemudian dapat pula kita laksanakan salat subuh bersama imam dari Palestina, Syekh Ghassan. Wa nahnu natasharrafu bihudurikum wa nurahhib بحضوركم في هذا المكان المبارك. عسى الله أن ينفعنا به وجزاكم الله خير الجزاء. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap Sabtu subuh kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh kali ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada juga dalam Sahih Muslim. Statusnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "La hasada illa fi ithnataini." Tak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki illa fi ithnataini, kecuali dalam dua perkara. Ketika membaca hadis ini mungkin terlintas di pikiran kita, itu kan hasad perbuatan yang haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an kita mohon perlindungan dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dalam hadis pula disebutkan wala tahasadu, janganlah kamu saling iri, saling dengki, saling hasad. Kok tiba-tiba ada pengecualian? La hasada, tak boleh hasad sama sekali illa fitnataini. Padahal ancamannya jelas, iyyakum wal hasada, takutlah kamu terhadap hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan semua amal kebaikan kita, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketika zaman dulu orang mengumpulkan banyak kayu bakar, lalu kemudian datang api menyulut. Kalau mengumpulkan kayu bakar di tempat kita yang iklim tropis tak sulit, karena banyak hutan, banyak pokok kayu. Tapi mengumpulkan kayu bakar di tanah suci Makkah, Madinah, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau kita pergi haji umrah, menengok satu batang korma, di bawah itu mesti ada satu keran air, baru dia hidup. Jadi Nabi mengumpamakan amal yang begitu banyak, sulit mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang lama. Tiba-tiba begitu banyak disulut oleh api, hilang. Berubah menjadi arang, berubah menjadi abu, dihembus angin, hilang begitu saja. Begitulah amal yang disebabkan oleh perbuatan hasad. Tapi justru tiba-tiba pada hadis yang kita baca subuh kali ini, la hasada, tak boleh hasad illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Mengapa ada pengecualian boleh hasad?
Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hasad itu terbagi dua. Ada namanya hasad hakiki dan ada namanya hasad majazi. Apa itu hasad hakiki? Hasad hakiki adalah tamanna zawalin ni'mah an sahibiha. Hilangnya nikmat dari orang yang dapat nikmat. Ada keinginan dalam hati kita supaya nikmat orang lain itu hilang. Itu hasad yang dilarang. Itu yang disebut dengan hasad hakiki. Adapun hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasad majazi. Bukan hasad yang itu, tapi hasad di sini adalah taman ayyatamanna, ingin mendapatkan nikmat yang sama yang ada pada diri orang lain tanpa ingin nikmat itu hilang. Jadi kalau diartikan ada hasad positif, ada hasad negatif. Kalau hasad yang negatif tadi maknanya ingin supaya nikmat orang itu hilang, ingin supaya dia menjadi susah. Kalau nikmat dalam bentuk jabatan, ingin supaya jabatannya musnah. Kalau nikmat orang itu dalam bentuk harta benda, ingin supaya hartanya semuanya hilang dari dalam hidupnya. Ini yang dilarang itu. Akan tetapi hasad yang dalam hadis ini adalah hasad majazi. Ingin dapat nikmat yang sama seperti yang ada pada diri orang lain dengan cara-cara yang baik. Itulah yang disebut Nabi, la hasada, tak boleh ada hasad illa fi ithnataini, kecuali dalam dua perkara. Dua perkara itu apa saja yang kita boleh iri? Boleh iri melihat orang. Saya iri melihat si fulan. Saya ingin seperti dia. Dalam hal apa? Dua hal itulah yang akan kita kaji pada subuh yang mulia ini insyaallah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Nabi, kita boleh hasad. Rajulun atahu Allahul Qur'ana. Ada seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan dalam bidang kitab suci Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi. Lalu Al-Quran yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia itu yaqumu bihi, dia amalkan isinya ana al-laili wa ana an-nahar. Ana an-nahar, pada waktu malam maupun pada waktu siang. Kita ini tak sama pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, persis seperti jari jemari kita. Ada yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelebihan dalam bidang harta, ada yang diberikan dalam bidang ilmu, ada yang diberikan dalam bidang jabatan. Tapi ada seseorang atahullahul Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dia kemampuan dalam bidang Al-Quran. Bacaannya bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, tajwidnya bagus, sehingga mendengar bacaan itu ada rasa hasad. Tapi bukan hasad hakiki, tapi hasad najazi. Ingin seperti itu, ingin mendapatkan keutamaan yang sama seperti itu. Inilah masuk dalam kategori la hasada illa fi ithnataini. Pada subuh kali ini kita dicontohkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang atahullahul Quran. Allah berikan dia kemampuan bacaan Al-Quran. Kita menengok dengan mata kepala, kita dengar bacaannya. Syekh Ghassan subuh ini memimpin solat subuh kita, membacakan surat Tabarak. Kita dengarlah bagaimana bacaan, kita bandingkan bagaimana tajwid kita bandingkan pula bagaimana bagusnya makharijul hurufnya. Ketika itu datang rasa ingin, maka itu yang disebut dengan la hasada illa fi ithnataini. Khusus pada bulan ini, bulan yang disebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan diturunkannya Al-Quran, maka pada bulan hari ini, di bulan baik, hari-hari yang mulia ini, mari kita renungkan lagi bacaan Al-Quran kita. Bukan berarti di bulan yang lain kita tak baca Quran, kita tetap baca Al-Quran. Akan tetapi pada bulan ini kita kembali melihat, meninjau ulang bacaan Al-Quran kita. Apa kata Nabi SAW? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, nanti Quran itu akan datang pada hari kiamat. Jadi selama ini kita mengucapkan mari berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Ternyata ada syafaat lain. Dari mana syafaat itu datang? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Saat itu tak ada lagi dapat menolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abih, dari ibu kandungnya, dari ayah kandungnya. Wa sahibatihi wa bani, dari pasangan hidup. Suami lari dari istri, istri lari dari suami. Wa bani, anak-anak. 5 orang yang dulu tak dapat kita tinggalkan,
tak dapat berpisah, tapi saat itu justru lari meninggalkan kita. Dan salah satu yang dapat memberikan pertolongan adalah Al-Quran. Oleh sebab itu kita perbanyak membaca Al-Quran, dan khusus di bulan Ramadan ini kalau bisa kita khatamkan Al-Quran, kita tanamkan niat dalam hati untuk menghatamkan Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya ajal tak dapat ditunda, kita pun meninggal dunia lalu masuk ke liang lahat, kemudian sampai pula masanya akan ditiupkan sangkakala, kita pun akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang bangkit, dia tengok sebelah kanannya malaikat, sebelah kiri malaikat. Mengapa bisa dibangkitkan bersama malaikat? Al-mahiru fil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, nanti akan dibangkitkan bersama para malaikat. Akan tetapi jangan sangka bahwa orang yang biasa saja baca Al-Quran lalu Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran wa yatata'ta, terbata-bata, tak lancar, wa huwa 'alaihi syaq, berat. Mengapa dia berat baca Quran? Karena abjad, huruf hijaiyah itu tak semuanya ada dalam alfabet kita. Tak ada huruf qaf, tak ada huruf ain, tak ada huruf ta, tak ada huruf dha. Oleh sebab itu berat dia baca Quran. Wa huwa 'alaihi syaq, berat. Apakah tak ada pahalanya? Kata Nabi, falahu ajrani, tetap dia dapat dua balasan pahala. Satu dapat pahala baca Al-Quran, dan satu lagi dapat pahala kerja keras yang tak pernah kenal lelah. Allah Ta'ala menghargai amal kita walaupun sebesar biji zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan ditengok, akan ditunjukkan depan mata. Inilah balasan kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu. Memang kalau kita khatam baik, dapat agak beberapa surat baik, tapi penilaian Allah Ta'ala tak dilihat berapa kali kita khatam. Allah tak menilai berapa surat kita selesai. Allah Ta'ala tak pula menghitung berapa ayat yang dapat kita tuntaskan. Justru perhitungan yang lebih halus daripada itu. Apa yang dinilai Allah Subhanahu wa taala per huruf. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tak dihitung satu huruf. Al alifu harf, wal lam harf, wal mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Oleh sebab itu alif lam mim saja dibalas 30 kebaikan. Jadi kalau perhitungannya per huruf, kalau yang dihitung itu per huruf, orang tak lancar dengan lancar justru banyak pahala orang tak lancar. Kalau lancar sekali saja, alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah laka sadrak. Tapi jangan seumur hidup tak lancar. Ada masa belajar. Masa belajar. Kita sampai ke simpang 4 lampu merah depan SKA. Tiba-tiba mobil depan itu sudah berubah warna hijau, tak juga bergerak. Maju tidak, ke kiri tidak, ke kanan tidak, berhenti. Saya yakin bapak ibu tak akan marah, tak akan mencaci maki, tidak akan klakson panjang, diam saja. Mengapa tak marah? Apa sebab tak marah? Karena bulan suci Ramadan? Tak. Mengapa tak marah? Karena tertulis di atas, belajar. Kalau belajar kita tak marah. Dia sedang belajar. Tapi tak belajar seumur hidup. Ada temponya, ada tenggat waktunya. Oleh sebab itu begitu juga dengan Al-Quran. Tak ada alasan orang Pekanbaru untuk tak bisa baca Quran. Besar-besar baleho dibuat di depan kantor Kementerian Agama. Majlis Ulama Indonesia Kota Madia Pekanbaru memberikan pendidikan gratis baca Al-Quran, perbaiki tajwid. Di masjid kantor gubernur samping, setiap hari Jumat diumumkan habis salat Jumat, bawa anak-anak putra-putri anda untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebagian orang memahami, ini pelajaran baca Quran, ini pelajaran anak kecil, anak SD, anak SMP. Baca Quran tak mengenal usia. Kalau kita tengok sahabat Nabi, mereka masuk Islam, mereka mulai menekuni Al-Quran bukan pada usia kanak-kanak. Batasan usia pendidikan itu bukan batasan Islam. Umur 6 tahun SD, 12 tahun selesai masuk SMP, umur 15 tamat SMP masuk SMA, 18 tahun S1 22, S2 23, 25, S3 27. Itu pendidikan sekuler yang diikat oleh waktu. Dalam Islam itu utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan hadis Nabi, itu pendapat, ungkapan, kata-kata hikmah. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu kita perbaiki bacaan Al-Quran. Oh ini umur udah lanjut, tak ada istilah lanjut dalam baca Quran. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38 tahun.
Di situ dia baru mulai. Umar Ibn Al-Khattab umur 27 tahun. Kemudian Utsman bin Affan umur 35 tahun. Khadijah umur 55 tahun. Usia-usia yang tak lagi masa belajar untuk orang zaman sekarang, akan tetapi dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Tapi Al-Quran tak cukup hanya sekedar bacaan, tak cukup hanya sekedar bacaan. Oh, kalau begitu baca Quran tak tahu artinya, tak ada pahalanya. Ada. Jadi Al-Quran ini ada anak-anak tangganya. Dimulai dari awal mendengar dengan baik. Wa idza quri'al Quran, kalau didengarkan bacaan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Tak bisa dua-dua bekerja. Kalau telinga mendengar, mulut diam. Wa ansitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ini kita latih mendengar bacaan Al-Quran. Mungkin mendengar MP3, dan alhamdulillah bagi yang melaksanakan salat tarawih di masjid-masjid yang menghatamkan Al-Quran selama Ramadan, itu sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. La'allakum turhamun, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Kemudian meningkat dari mendengar, naik kepada membaca. Mulai membaca Al-Quran. Setelah membaca, mulai merenungkan makna. Kemudian naik pada pengamalan. Dan puncaknya tingkat atas adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik, paling mulia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tak lama. Hanya dari azan sampai salat. Waktu lahir dia diazankan, waktu mati dia disolatkan. Antara waktu yang singkat selama salat qabliyah ini, apa kita isi? Salah satunya adalah kita isi dengan membaca Al-Quran. Al-Quran disebut Allah Ta'ala hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada sebagian orang menganggap bacaan Quran ini untuk persiapan akhirat. Ini pun perlu diluruskan. Al-Quran bukan buku petunjuk guide untuk akhirat. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk untuk kehidupan dunia. Tak ada ayat Al-Quran mengatakan, hai orang beriman, kalau kamu masuk surga, langkahkanlah kaki kanan. Tak ada. Al-Quran bukan petunjuk untuk akhirat. Dia petunjuk untuk hidup di dunia. Bahwa kita dapat pahala ketika baca Quran di dunia, nanti pahalanya dapat akhirat, itu hanyalah efek dari perbuatan di dunia. Tapi dia kitab petunjuk untuk di dunia. Makanya ayat yang paling panjang tak bercerita tentang surga. Ayat yang paling panjang bukan bercerita tentang neraka. Ayat yang paling panjang bercerita tentang transaksi hutang piutang. Idza tadayantum ila bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu membuat transaksi yang tidak cash sampai masa waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Ada tulis menulis. Padahal pada masa Nabi SAW kertas sulit. Kita baca dalam penulisan wahyu. Wahyu ditulis di pelepah korma, wahyu ditulis di batu yang ceper, wahyu ditulis di tulang pundak onta. Bisa-bisanya ayat turun menulis transaksi jual beli yang tampaknya remeh-temeh. Ayat yang paling detail dalam Quran tidak tentang salat. Hai orang beriman, kalau kamu salat ini takbiratul ihram, membaca iftitah, al-fatihah, lalu ada ruku', ada sujud. Tidak. Penjelasannya cukup dalam hadis Nabi SAW. Ayat yang paling lengkap dalam Quran, sedetil-detilnya adalah walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah dari harta istrimu kalau mereka tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau mereka ada anak, kamu dapat 1/4. Begitu detailnya ayat yang menyebutkan tentang harta warisan. Harta warisan dibagi di dunia, bukan di akhirat. Oleh sebab itu Al-Quran adalah petunjuk bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup bernegara, bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana transaksi hutang piutang, ekonomi, sosial, budaya, agama, itu ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kita baca Al-Quran, orientasinya tak lagi pure murni untuk akhirat, tapi untuk dunia, bahwa dari bacaan itu kita dapat pahala di akhirat, insyaAllah. Oleh sebab itu perlu diluruskan. Membaca Al-Quran waktu ada orang meninggal, baik. Tapi menunggu orang mati baru baca Quran, perlu diperbaiki. Membaca Quran pindah rumah baru, baik. Tapi membaca Quran menunggu pindah rumah baru untuk mengusir hantu jembalang tanah, perlu diperbaiki. Karena Al-Quran satu sisi dia sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Tapi di sisi lain juga Al-Quran sebagai kitab petunjuk hudan linnas, menjadi kitab petunjuk bagi manusia yang menunjukkan antara hak dengan yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang putih. Itu orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada akal pikiran nisbi, bisa benar bisa salah, kembali kepada hati,
like and dislike, suka dan tak suka. Tapi kalau sudah kembali kepada tuntunan Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Itulah kitab yang tak ada kebatilan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, samping kanan, samping kiri, yang tak mungkin ada kebatilan di dalamnya, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi menengok para ahli Al-Quran. Quran ini banyak pula jenisnya. Ada yang hafiz, hafalannya kuat, ada yang bacaannya bagus, ada pula yang pakar tafsirnya. Menengok itu datang hasad dalam, tapi bukan hasad hakiki. Kalau hasad hakiki itu ingin nikmatnya hilang. Menengok orang bacaannya bagus, hafalannya kuat, bagaimana supaya hafalan kawan hilang? Kalau begitu kita santet saja dia. Oh, itu hasad hakiki. Yang kita mau ini hasad majazi. Apa maknanya? Bisa tak saya bacaan seperti dia? Bisa tak? Tapi yang namanya buat baik ini datang setan. Kalau kita dengar suara Syekh Hasan, bagus bacaan dia. Bisa tak bacaan saya macam dia? Datang setan berbisik. Mana bisa? Dia kan Arab, kamu tak Arab. Nah, itu perbuatan setan. Kita lawan itu. Tak ada itu semua. Bahkan kalau sudah berada tentang bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang bisa, hanya pada kemauan dan usaha keras. Oleh sebab itu dalam masalah Al-Quran, dari mulai tingkat bacaan, tajwid, makharijul huruf, kemampuan tafsir dan lain sebagainya, pemahaman yang sempurna. Dan Al-Quran ini pula kita baca dalam bentuk naskah cetak. Ini membantu kita. Selama ini Quran kita bukan tak layak, bagus Quran yang ada, tapi warnanya hitam saja. Sementara pelajaran tajwid kita belajar waktu SMP dulu. Lupa sudah mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab, mana gunnah, mana bila gunnah, mana qalqalah. Tak ingat lagi. Oleh sebab itu kita belilah Quran yang bagus, idghamnya merah, ikhfa'nya kuning, iqlabnya hijau. Oleh sebab itu ini membantu kita untuk mengingat lagi kaji lama. Kemudian pula ada terjemahnya. Zaman dulu ayat itu satu, terjemahannya satu. Kita tak tahu mana letak ayat, mana letak makna perkata. Zaman sekarang ada ayat, kemudian dipenggal, dipotong terjemahannya. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siam puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan. Apa manfaat tahu perkata ini? Kalau sudah tahu makna kosakata dalam surat Al-Baqarah, InsyaAllah di surat lain akan banyak ketemu, karena kosakata itu banyak bertumpuk di surat Al-Baqarah. Jadi kita baca. Kemudian pula ada terjemah, ada tafsir di bawah. Al-Quran yang tulisannya bagus, ada tajwid, ada terjemah, ada tafsirnya, itu hanya 150.000. Padahal itu menjaga kita dari api neraka. Sementara budget untuk menjaga dari tai ayam, menjaga tapak kaki dari kotoran, itu mesti kita siapkan budget berlipat ganda daripada itu. 300.000 dipakai sekali setahun. Oleh sebab itu perlulah kita renungkan Al-Quran yang lama. Macam-macam cara orang memuliakan Al-Quran. Ada orang dapat Quran beli di Makkah, dia bawa pulang, dia buatkan kotak dari jati, lalu disampul dengan sutra, dimasukkan, diukir, dipaku. Setelah itu tak pernah buka sama sekali. Kita tak mau lakukan itu. Memuliakan Al-Quran, buka dia. Ada manusia ini ketika diperiksa, dicek matanya nanti di akhirat, cuma 2 kali menengok Quran. Pertama waktu buka-buka untuk jadi mahar. Yang kedua waktu sakratul maut, tak mati-mati, dibukakan Quran, mati langsung. Oleh sebab itu perlu kita perbaiki, membaca Al-Quran. Semua anggota tubuh kita ini akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mata. Berapa lama mata lebih banyak baca Quran, apa lebih banyak membaca Quran? 34 halaman Quran bisa dibaca, tak datang mengantuk. Padahal isinya yang betul 2 saja, tanggal sama harga. Quran yang betul semuanya datang mengantuk. Oleh sebab itu perlu kita renungkan. Di bulan suci ini, perut dalam keadaan kosong, hawa nafsu dalam keadaan turun rendah, takwa dalam keadaan tinggi, maka kembali kita baca Al-Quran, renungkan maknanya. Itu semua akan mendatangkan kebaikan. Ketika menengok, melihat, mendengar ada orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, lalu muncul hasad kita, maka hasad itu mustahabbah, dianjurkan, memang dianjurkan, bukan sekedar mubahah.
tapi mustahabbah, dianjurkan untuk hasad, ingin seperti itu. Mengapa saya tak bisa? Dia manusia juga, mengapa saya tak mampu? Itulah yang memberikan motivasi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal yang baik itu orang Islam saling bersaing, saling berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Itu hasad yang pertama. Hasad yang kedua, siapa yang boleh kita hasad kepada dia? Rajulun atahullahu malan, Allah Ta'ala berikan harta kepada dia. Quran, bukan berarti dia tak bisa baca Quran, dia bisa, tapi taklah semahir orang yang hebat, tak sehafal orang yang hafiz, tapi dia diberikan Allah nikmat yang lain. Atahullahu malan, Allah berikan dia harta, fahuwa yunfiquhu, harta itu dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan, dia zakatkan, ana al-laili wa ana an-nahar, pada waktu malam dan pada waktu siang, berkesinambungan sedekahnya. Orang seperti ini kita boleh juga hasad. Boleh hasad, tapi hasadnya hasad majazi yang disebut dengan ghibtah, bukan hasad hakiki, benci. Nengok orang banyak bersedekah, hartanya banyak, jumpa di masjid disebutkan zakat bapak pulan, pergi kita ke panti asuhan, sumbangan bapak pulan, datang hasad. Hasad terbagi dua, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok nikmat orang lain. Rasa tak senang itu separuh dari hasad. Lalu disempurnakan dengan bagian yang kedua, wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat orang tadi hilang. Jadi kalau rasa tak senang saja, itu baru sekedar 50% dari hasad. Tapi kalau sampai pada tingkat ingin bagaimana nikmat orang itu hilang, maka sudah sempurnalah 100% hasad. Kalau sudah 100%, maka melayanglah salat tarawih yang 20 rakaat. Hilanglah pergi haji dan pergi umrah. Kemana dia pergi? Dimakan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Oleh sebab itu ketika datang hasad, ingat-ingat. Datang hasad tak senang menengok orang lain. Hai fulan, ingat. Sudahlah tarawih 20 rakaat jadi kejang-kejang lutut, tiba-tiba menghilangkannya dalam sekedip mata hilang. Itu teguran buat kita. Ini hasad hakiki. Adapun hasad majazi, hasad ingin dapat nikmat yang sama, itu boleh. Kalau dia punya harta, dia bisa bersedekah kepada fuqara, masakin, anak yatim, mengapa saya tak bisa? Apa yang menyebabkan orang menjadi pelit, kikir, bakhil? Mengapa dia menjadi tak mau bersedekah? Ada sifat dalam diri manusia yang disebut dengan asyuh. Syuh itu pelit, kikir. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka 30 hari ini kita dididik Allah Ta'ala untuk menghilangkan penyakit syuh tadi. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat kikir pelitnya, maka itulah orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita 30 hari ini disuruh lapar. Apa itu lapar? Kita tak diajarkan lapar menurut bahasa, lapar menurut istilah. Apa itu lapar? Langsung kita rasakan 30 hari. Itulah rasanya lapar. Kalau orang-orang susah itu, kita ini laparnya ada batasannya. InsyaAllah azan maghrib selesai lapar kita. Tapi ada orang-orang susah, fuqara, masakin, anak yatim, yang kehilangan orang tua, kehilangan harta benda, mereka laparnya tak ada jangka waktunya. Hari ini lapar, besok lapar, lusa lapar, dan belum tentu tahu entah kapan mereka akan mengakhiri laparnya. Oleh sebab itu, ketika puasa sudah menyentuh hati, maka akan ringan tangan memberi. Makanya disebut dalam hadis Nabi, man fattara sa'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka, kana lahu mithla ajrihi, dia dapat balasan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Dia rasakan dari sahur sakitnya lapar sampai saat berbuka, maka ringan tangannya untuk memberikan sedekah kepada orang yang kelaparan. Kalau sampailah ke tingkat itu, insyaallah berhasil puasa. Tapi kebanyakan orang Islam puasanya tak sampai ke hati, baru sampai ke leher dan ke perut saja. Belum menyentuh hati, baru ke perut. Kalau puasa menyentuh hati, bagaimana mendeteksi, cara mengetahui sudah sampai hati atau belum? Kalau puasa sampai ke hati, ringan bersedekah. Tapi kalau puasa baru sampai ke perut, maka yang terjadi adalah pembalasan dendam. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malamnya azan maghrib, kemana makan siang? Hilang. Dibalaskanlah sakit hati makan siang waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah hari pembalasan. Dibalaskanlah semuanya.
Oleh sebab itu kita robah tradisi bahawa puasa Nabi SAW tak bertambah menunya, tetap air itu juga, tetap kurma itu juga, tetap gandum itu juga. Yang berlebih itu bukan makanannya, yang berlebih itu porsinya. Kalau begitu Nabi makin tambah banyak makannya, bukan porsi banyak itu yang sedekah dibagikan kepada fakir miskin. Sisa sebagiannya, setengah untuk dia, yang sisa itu dibagikan fakir miskin. Bersedekah. Orang kita bersedekah juga, tapi jamnya lain. Nabi sebelum berbuka, orang kita sesudah berbuka. Tolong antarkan ini ke masjid daripada basi. Perlu kita luruskan. Ikut bahagia menengok kesenangan orang lain. Disitulah puncak daripada iman. Ikut lapar menengok orang lain lapar, ikut kenyang menengok orang lain kenyang. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada seorang yang kita tengok di mata kita diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, lalu kemudian dengan harta itu dia nampak bersedekah, mengapa dia bisa mengalahkan ego cinta hartanya? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cinta kepada harta cinta yang sekuat, sehebat, sedahsyatnya. Mengapa dia bisa mengalahkan itu? Yang lain diperbudak hawa nafsu, tapi dia justru sebaliknya, dia yang memperbudak hawa nafsu itu. Hai hawa nafsu, kalau Allah wajibkan aku 2,5%, ini 10% aku keluarkan. Kalau Allah Ta'ala hanya menyuruh 2,5%, ini 1/3 dari pendapatanku aku keluarkan. Orang lain menyangka dia bodoh. Bodoh sekali ini orang. Harta yang dicari pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, mengapa mesti dibagi kepada orang lain? Tapi tanpa kita sadari, dia termasuk orang yang sudah mampu memperbudak hawa nafsunya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu ini, baik nafsu harta, nafsu makanan, kalau diperturutkan tak ada batasnya, tak ada dindingnya. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, kalau anak Adam ni punya satu lembah dari emas, dia tak akan berdoa kepada Allah, ya Allah cukuplah tu sudah, tak perlu aku lagi satu lagi. Tak. Dia akan minta latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Ya Allah, bisa tak minta satu lagi? Dikasih 2 dia akan minta, bisa tak satu lagi? Sampai kapan? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Oleh sebab itu sebelum masa itu datang, menengok orang yang mampu bersedekah, tak pula kita dilarang untuk bertanya, Pak, Bapak kan punya harta, rajin betul bersedekah, bagaimana caranya mengalahkan, mengendalikan, menekan hawa nafsu ini? Mungkin dari itu kita dapat hal-hal seperti itu tak jumpa dalam buku, tak ada dalam kitab, tapi mungkin dia punya terapi tersendiri yang dapat dia bagikan kepada kita, lalu kita sebarkan pada orang lain. Itulah yang disebut idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata'a amaluhu, putus amalnya. Di antara yang tetap mengalir adalah sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis singkat yang kita kaji pada subuh hari ini. Kita boleh hasad, bukan hasad hakiki, hasad majazi pada 2 orang. Satu yang diberikan kemampuan Al-Quran, lalu kita iri, mengapa tak bisa seperti dia? Yang satu diberikan harta banyak bersedekah, mengapa kita tak bisa seperti dia? Ini juga mengajarkan bahawa agama Islam tak mengajarkan umatnya menjadi fakir dan miskin, tapi menjadi orang yang alim dan juga kaya raya, sehingga dengan kedua ini, dua-duanya mendekatkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik melaksanakan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan menjadi bekal amal saleh kita. A'tazir ala Syekh Ghassan ala adami mukalamati bil lughati al arabiyyah. Atakallam bil lughati al al-Indonesia. Wa insyaallah ba'da hadha sayakun hunaka al-hiwar bainana wa rubama yatasaaluna fi hadhihi al-qadiyah am fi masail al-Falastiniyah mungkin insyaallah. Wa indana fursah insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan sebagaimana biasa, tanya jawab baik berkaitan dengan masalah ini ataupun masalah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.